Sebelumnya Amerika Serikat hentikan operasi dua militer yakni Epic Fury dan Project Freedom. Epic Fury dihentikan karena diklaim mencapai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Hormuz dihentikan sementara. Amerika Serikat resmi hentikan operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lain dan dipastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pete Hegseth juga nyatakan operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika hentikan sementara operasi Project Freedom, pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada 6 Mei lalu. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika Serikat tidak akan membuka blokade dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Naharia, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah terus melakukan penyerangan terhadap pasukan Zionis Israel. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika mengumumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Israel melancarkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah gedung rusak parah. Israel melancarkan beberapa serangan udara di sejumlah kota di distrik Tire, Lebanon Selatan. Dari rekaman, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dalam gedung dan permukiman warga. Belum diketahui jumlah korban jiwa dan luka maupun kerusakan bangunan permukiman yang ditimbulkan akibat serangan. Militer Israel mengklaim lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas dalam serangan terbaru di wilayah selatan Lebanon. Militer Israel terus melancarkan serangan ke wilayah selatan Lebanon yang menjadi basis Hizbullah. Dalam klaimnya, Israel menyebut lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas di kawasan perbatasan. Video yang beredar menunjukkan ledakan dan asap tebal di sejumlah titik serangan. Sementara Hizbullah dikabarkan masih terus melakukan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Sementara itu, dalam sepekan terakhir, Israel juga mengklaim telah menghancurkan ratusan target Hizbullah.
IDF mengklaim telah menyerang lebih dari 440 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan menyasar gudang senjata, titik peluncuran rudal, dan posisi tempur Hizbullah. Israel juga menyebut lebih dari 220 anggota Hizbullah tewas dalam operasi tersebut. Serangan terbaru terjadi di kota Tire, Lebanon Selatan. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika Serikat umumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Minggu 17 Mei, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan segera berakhir. Sebelum memasuki tenggat waktu, Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata. Dalam unggahannya di media sosial, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Piggott menyebut gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 16 April akan diperpanjang selama 45 hari. Selain melakukan perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat juga akan terus melakukan negosiasi demi tercapainya kesempatan akhir antara Israel dan Lebanon. Rencananya Amerika Serikat akan mengumpulkan pradelegasi militer Israel dan Lebanon pada 2 dan 3 Juni mendatang. Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon sudah disepakati pada 17 April 2026. Namun selama gencatan senjata berlangsung, Israel kerap melanggar dan terus menyerang Lebanon. Tak mau tinggal diam, Lebanon pun membalasnya. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan permukiman di kota Gaza Jumat malam. Sebuah gedung apartemen di kawasan Al-Rimal menjadi sasaran serangan udara Israel. Api melalap bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, kota Gaza, Palestina, usai serangan yang disebut Israel menargetkan komandan sayap militer Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Nampak kobaran api membesar dari gedung yang menjadi target serangan. Warga pun panik berlarian menyelamatkan anak-anak serta barang seadanya. Ambulans dan tim pertahanan sipil pun langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan pencarian di bawah reruntuhan bangunan. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyebut gedung itu dihuni banyak keluarga dan diserang tanpa peringatan sebelumnya. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه البناية بشكل مباشر بعدد من الصواريخ. البناية مأهولة بشكل كبير بالمدنيين. تحدث على كل شقة سكنية، كل طابق يوجد فيه عدد من الشقق مأهولة بالمواطنين، تم استهدافهم دون سابق انذار، دون تحذير، دون أي تنبيه، وبالتالي نحن نتحدث على عدد من الشهداء، نتحدث على عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من النازحين الذين خرجوا من هذه البناية إلى المجهول. Setidaknya 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan terhadap apartemen dan kendaraan sipil di Gaza pada Jumat malam. 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menyasar apartemen di kendaraan kota Gaza. Para korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Ambulans silih berganti tiba di Rumah Sakit Al-Shifa, kota Gaza, Palestina, yang membawa korban luka dan korban tewas akibat serangan udara Israel di kawasan Al-Rimal. Petugas medis bersama warga berupaya mengevakuasi korban dari kendaraan ambulans ke ruang penanganan darurat rumah sakit. Nampak para korban luka termasuk anak-anak digendong masuk ke rumah sakit. Tenaga medis pun berupaya memberikan pertolongan secepat mungkin. Media Palestina melaporkan sedikitnya 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah serangan Israel yang menghantam apartemen dan kendaraan di kota Gaza pada Jumat malam.